Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hawari, NIM 12012054, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pontianak kelas 7B. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang garis penanggalan internasional berbasis lunar. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian penanggalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penanggalan disebut juga kalender, berarti daftar hari dan bulan. Kalender juga bisa diartikan sebagai pengorganisasian satuan-satuan waktu yang dengan permulaan, panjang, dan pemecahan bagian tahun ditetapkan yang bertujuan menghitung waktu melewati jangka waktu yang panjang. Fungsi dari penanggalan tersebut adalah untuk membuat jadwal kegiatan dan peristiwa-peristiwa penting manusia seperti hari kelahiran bayi, bahkan hari kematian seseorang. Dalam penanggalan terdapat beberapa unit satuan waktu yang harus diperhatikan, yaitu hari, pekan, bulan, dan tahun. Unit-unit ini merupakan hal yang harus diperhatikan apabila membuat penanggalan pada zaman dahulu. Penanggalan berarti pula sebuah tanda-tanda bagi umat manusia untuk melakukan hal-hal penting yang berkaitan dengan ibadah ataupun pekerjaan yang penting lainnya. Tak hanya itu, penanggalan juga menjadi pertanda dimulainya sebuah kebiasaan yang sudah melekat pada setiap manusia pada zaman dahulu. Hal itu dikarenakan belum adanya urutan tanggal sebagaimana saat ini berlangsung. Penanggalan dapat berbasis pada berbagai faktor seperti pergerakan matahari, bulan, atau bintang, atau dapat didasarkan pada sistem kalender yang ditetapkan oleh masyarakat atau agama tertentu. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang garis penanggalan internasional berbasis lunar. Garis penanggalan internasional berbasis lunar atau International Lunar Deadline (LDL) atau garis batas tanggal komariah antar bangsa adalah garis batas pergantian hari. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Muhammad Ilyas pada tahun 1978. Nah, gagasan ILDL ini merupakan follow up dari gagasan sebelumnya pada teori Imkanur Ruqyat. Garis tanggal komariah internasional adalah garis yang memisahkan garis tanggal menjadi dua kawasan di permukaan bumi, di mana satu di antaranya hilal lebih dahulu terlihat, sementara di belahan bumi lainnya belum terlihat. Nah, jadi penetapan awal bulan akan terjadi bila berdasarkan perhitungan kemungkinan hilal dapat teramati jika yang sekaligus berfungsi menetapkan garis batas tanggal komariah. Adapun Ilyas menetapkan kriteria hilal akan dapat teramati jika busur bulan matahari minimal 10,5 derajat dan tinggi hilal minimal 5 derajat. Garis penanggalan internasional deadline adalah garis imajiner di permukaan bumi di mana perbedaan hari diatur. Garis ini sebagian besar mengikuti garis bujur 180 derajat di koordinat geografis. Fungsinya adalah untuk menandai perpindahan antara dua hari kalender. Jika Anda melintasi garis penanggalan internasional dari arah barat ke timur atau kehilangan satu harinya, misalnya dari hari Kamis menjadi hari Sabtu. Nah, sebaliknya, jika Anda melintasi garis ini dari timur ke barat, Anda akan menambah satu hari dari hari Selasa menjadi hari Rabu. Namun, perlu diingat bahwa garis penanggalan internasional tidak selalu mengikuti garis bujur 180 derajat karena disesuaikan demi kepraktisan dan kepentingan politik bagi beberapa negara atau wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan keseragaman zona waktu di seluruh dunia. Nah, adapun dari ILDL International Deadline Adapun ILDL adalah singkatan dari International Lunar Deadline atau garis tanggal bulan internasional. Maksudnya ialah garis yang memisahkan antara wilayah yang sudah masuk tanggal baru dan yang belum masuk tanggal baru, yang didasarkan kepada peredaran bulan. ILDL ini ialah yang dipakai dalam sistem penanggalan bulan komariah. Berbeda dengan konsep IDL yang didasarkan pada peredaran semu matahari, maka konsep ILDL ini berpedoman kepada peredaran hakiki bulan, di mana kedua konsep ini mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar sebagaimana telah disebutkan di atas.
bahwa aturan-aturan dalam konsep IDL ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam konferensi penentuan meridian internasional. Hal ini berbeda dengan konsep ILDL yang didasarkan pada ketentuan syar'i atau berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan penetapan awal bulan Qomariyah, dapat disimpulkan bahwa hilal sebagai objek dalam penentuan awal bulan Qomariyah. Hal ini berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 189 dan Quran surah Yasin ayat 39. Nah, setelah itu adapun beberapa perbedaan antara konsep IDL dan ILDL. Ya, ini perbedaan mendasar antara konsep IDL dan ILDL antara lain, yang pertama, dimulainya tanggal dan hari dalam konsep IDL adalah tengah malam atau jam 000, sedangkan konsep ILDL adalah pada waktu maghrib. Nah, dalam konsep IDL yang lebih dulu masuk tanggal itu adalah wilayah timur, sedangkan dalam konsep ILDL yang lebih dulu masuk tanggal adalah wilayah barat. Nah, yang ketiga, jumlah hari dalam tiap-tiap bulan dalam konsep IDL untuk bulan tertentu adalah tetap. Contohnya bulan Januari tetap berjumlah 31 hari atau April tetap 30 hari, kecuali bulan Februari akan berjumlah 28 hari pada tahun Basithah dan 29 hari dalam tahun Kabisah. Sedangkan dalam konsep ILDL jumlah harinya 29 atau 30 hari saja dan tidak dikhususkan untuk bulan tertentu. Misalnya jumlah hari pada bulan Ramadan ada kalanya 29 hari dan ada kalanya 30 hari. Keempat, garis batas tanggal dalam konsep IDL tidak berubah, yaitu senantiasa berhimpit dengan meridian 180 derajat. Sedangkan dalam konsep ILDL senantiasa berubah-ubah. Nah, yang kelima, bentuk garis tanggal dalam konsep IDL adalah lurus, membujur dan arah kutub utara ke kutub selatan, sedangkan bentuk garis tanggal dalam konsep ILDL senantiasa berubah-ubah tergantung posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.